Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan pembahasan Muqaddimah Ibnu Juzai ya, ilmu ushul tafsir. Pertemuan yang ke-15. Sebelumnya kita membahas tentang waqaf. Sekarang kita membahas bab yang ke-10 ya, di mana di Muqaddimah beliau ini ada 12 bab. Sekarang masuk di bab yang ke-10 tentang fasoha dan balaghah. Al-babul asyiru, bab yang ke-10 fil fasohati, tentang fasoha wal balaghah dan balaghah wa watil bayan, dan adawat, sarana-sarana, alat-alat untuk bayan. Ya, di mana balaghah itu kan ada 3 ilmu ya, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani dan ilmu badi. Ini untuk tentang muqaddimah ilmu balaghahnya sudah pernah saya bahas ya, ada rekamannya di YouTube membahas tentang ilmu balaghah. Nah, balaghah tentu erat kaitannya dengan fasoha, kefasihan. Karena tidak akan suatu kalimat itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu balaghah ya kalau tidak fasih. Ya, makanya pengertian dari ilmu balaghah itu kan an yakunal kalamu mutabiqan ya li muqtada ahwalil muhatabina ma fasohatihi. Suatu perkataan ya sesuai dengan kondisi hal ya, kondisi dari orang yang diajak bicara ya, muhatabnya, disertai dengan kefasihan ya. Gitu. Jadi ada kefasihannya terlebih dahulu. Kefasihan itu baik dari kata ataupun dari kalimat. Dan apa namanya, syarat-syarat, ada syarat-syaratnya ya, syarat-syarat kefasihan. Ya, itu kalau kita kaji di kitab-kitab ilmu balaghah secara langsung, tentu lebih sistematis ya ininya, poin-poin yang disusunnya. Kalau di sini dicampur ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sistematis. Ya, jadi kalau dipisah, kefasihan itu kan ada yang berkaitan dengan kata ya, ada yang berkaitan dengan kalimat. Ya, masing-masing itu ada 3 ya syaratnya itu. Ya, yang pertama itu terlepas ya dari atau terhindar dari apa namanya, kesulitan ya di dalam mengucapkan kata itu. Jadi ada kesulitan. Makanya syarat kata itu mudah untuk diucapkan ya. Ya kuna apa lafzu ya, sahala lafzi ya. Itu lafaznya mudah untuk diucapkan misalnya. Makanya kalau yang sulit ya ataupun asing ya, sangat asing dalam penggunaannya, maka itu tidak fasih. Ya, nah begitu dalam kalimat itu
sulit dipahami misalnya ya dalam susunannya terlalu berbelit-belit misalnya. Kalau dari segi kata, kemudian yang berikutnya harus sesuai dengan kaidah ilmu tasrif. Ya, karena ilmu tasrif itu berkaitan dengan kata ya. Jadi lafaz-lafaz kata ya, pola-pola kata itu dipelajari dalam ilmu tasrif sehingga katanya itu juga harus sesuai dengan kaidah tasrif. Nah, kalau dari segi kalimatnya harus sesuai dengan kaidah ilmu nahu ya, karena ilmu nahu berkaitan dengan kalimat bukan dengan kata ya. Nah, jadi orang bisa menerapkan balaghah itu eh, setelah dia memenuhi kefasihannya terlebih dahulu gitu ya. Ya, baik kita lihat penjelasan penulis. Amal fasahatu adapun kefasihan falaha satu syurut ya, ada 5 syarat. Al-awwal antakun al-alfazu arabiyatan. Yang pertama adalah lafaz-lafaznya itu adalah bahasa Arab ya. Jadi ya ya harus bahasa Arab yang asli ya, yang murni. La mimma hadatsahul mualladun. Bukan yang dibuat ya secara baru oleh mualladun. Mualladun ini adalah orang-orang yang bukan asli Arab ya. Jadi orang-orang ajam ya, karena memang ketika ada perluasan ya Islam ini ke berbagai negeri, banyak orang-orang ajam yang masuk ya ke dalam Islam. Ya itu kan mulai bercampur ya antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya, sehingga orang-orang non-Arab itu kan mereka harus mempelajari terlebih dahulu untuk bisa bahasa Arab. Nah, itu kadang kemudian ada ya kata-kata baru yang dibuat ya di dalam bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab yang fasih itu adalah yang memang bahasa Arabnya murni ya dari orang-orang Arab yang aslinya. Makanya di eh, apa namanya di disimpan ya ataupun dokumentasikan bahasa Arab yang asli itu ya paling ininya di dalam syair-syair, karena syair itu kan diwanul Arab ya, diwannya orang-orang Arab itu ya, makanya ada syair-syair yang menjadi menjadi rujukan ya di dalam keaslian bahasa Arab itu, termasuk syair-syair jahiliyah ya, syair-syair jahiliyah, syair-syair masa Islam yang awal ya, awal-awal bukan masa Islam pasca Rasulullah, pasca sahabat ya, itu kan sampai tabiin lah ya, sampai tabiin ada syair-syair yang masih murni bahasa Arabnya. Dan juga tentu di masa berikutnya kan kata-kata ya dalam bahasa Arab itu kemudian disusun kembali ya oleh para ulama di dalam kamus-kamus mereka gitu ya. Kamus-kamus yang paling menjadi rujukan ya, misalnya ada Qamusul Muhit Fairuz Abadi ya, ada Lisanul Arab ya, Ibnul Mandur misalnya. Nah, itu dihimpun kembali di dalam kamus itu kosakatanya ya, yang fasih, yang asli dalam bahasa Arab. Nah, jadi bukan yang diada-adakan secara baru ya oleh orang-orang mualladun ya, orang yang Arab yang bukan asli Arab.
Wala mimma ghalatat fihil amatu, dan bukan juga yang keliru dari orang-orang yang umum, orang awam. Jadi harus benar-benar lafaz yang bahasa Arab asli gitu ya. Yang itu yang pertama. Asani yang kedua, antakuna minal alfadil mustamala la minal wahsyiatil mustathqalah. Nah, yang kedua, lafaz-lafaznya itu juga adalah lafaz-lafaz yang digunakan, bukan lafaz-lafaz yang sulit, yang berat, ya jarang digunakan. Ya, misalnya lafaz eh, dia sebenarnya ada gitu ya dalam bahasa Arab, cuman jarang digunakan. Ya, misalnya ifron koa, ya ifron koa itu kan maknanya itu zahaba, ya pergi. Cuman jarang dalam penggunaannya. Asalis yang ketiga, antakunal ibaratu waqi'atan al makna muafiyatan lahu la qasiratan anhu. Nah, ibarah ya ungkapannya itu eh, bisa memenuhi ya maknanya dan tidak kurang, ya tidak kurang untuk menunjukkan kepada makna yang diinginkan, ya kepada makna yang dimaksud. Ya maksudnya kalau seperti itu ya berarti kan butuh kepada ilmu nahu, ilmu tasyrif ya agar makna yang diinginkan itu disusunkan ke dalam kalimatnya itu benar gitu ya. Maka itu perlu kaidah ilmu nahu dan ilmu tasyrif. Yang keempat, ar-rabi an takuna al-ibarah sahalatan salimatan minat ta'kid. Ungkapannya itu mudah dan terbebas ya, selamat terhindar dari takkid ya. Ya, takkid itu kalimat yang sulit dipahami. Ya, takkid itu. Itu kalau kita pelajari ilmu balaghah ya, pasti di awal membahas tentang kefasihan. Itu biasanya banyak ya dibahas tentang contoh-contoh ya dan sebagainya. Nanti di penjelasan lebih ini juga sudah ada ya di YouTube itu tentang balaghah. Di situ juga saya menyebutkan ya banyak contoh-contoh dari perkataan yang tidak pasti, tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Al-khamis yang kelima, an yakunal kalamu saliman min haswi alladzi la yuhtaju ilai. Perkataannya itu terbebas dari al-haswi. Jadi kata-kata yang tidak perlu, ya alladzi la yuhtaju ilai ya. Jadi apa namanya tambahan-tambahan dalam kalimat yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi ini menurut pandangan penulis ya 5 hal yang menjadi syarat kefasihan. Amal balagoh, nah setelah kefasihan itu terpenuhi ya baru kita bicara tentang balagoh. Balagoh itu fahiyah siyakul kalam alam mayak tadi hilhalu wal maqamu minal ijazi walid nabi wa minat tahwil. Adapun balagoh itu alur perkataan yang sesuai ya dengan tuntutan hal dan makom. Ya, nah ini hal ini menjadi istilah tersendiri dalam ilmu balaghah. Hal di sini ya. Jadi maksudnya bagaimana hal perkataan itu yang disesuaikan dengan kondisi orangnya. Ya, di sini diberikan contoh minal ijaz ya, seperti ijaz. Ijaz itu artinya meringkas. Ya, jadi eh, apa namanya? Kondisinya itu menuntut agar perkataan yang kita sampaikan itu adalah ringkas.
ijaz ya, tidak diperpanjang ya ijaz. Misalnya itu kan itu adalah hal ya, kondisinya ya yang menuntut untuk perkataan itu dibuat ringkas. Dalam kondisi lain misalnya perkataan itu dibuat itnab ya, itu kalau itnab itu diperpanjang. Ya, itu kan disesuaikan dengan apa momen-momennya. Kapan kita harus berbicara secara ringkas ya, kapan harus berbicara diperpanjang gitu ya. Kalau secara ringkas ya misalnya dalam tausiah-tausiah yang ringkas misalnya kita menyampaikan itu ya. Termasuk juga dalam khutbah Jumat misalnya itu kan adalah makom apa makomnya makom ijaz ya, jadi kita harus menyampaikannya secara ringkas. Nah, beda dengan kajian misalnya yang waktunya lebih panjang ya, itu itnab ya, atau misalnya berbicara dengan apa namanya orang yang dicintai gitu ya. Makanya kita lihat misalnya di Al-Quran eh, ketika Nabi ya itu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya Nabi Musa alaihissalam, di situ ada itnabnya. Ya, karena berbicara dengan Allah itu adalah suatu kesenangan, suatu kebahagiaan ya, sehingga perlu diperpanjang ya. Makanya ada banyak itnab di situ. Walaupun sebetulnya bisa dijawab dengan ringkas tapi diperpanjang. Saya ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa itu yang ada di tanganmu? Ya, itu kan Nabi Musa menjawabnya dengan panjang lebar. Hiya asoya, gitu ya. Sebetulnya bisa saja mengatakan asoya, diringkas itu asoya, itu adalah tongkatku. Tapi kemudian ditambah hiya asoya, diulang lagi hiya asoya, terus kemudian disebutkan fungsi-fungsi dari tongkatnya itu, gitu ya. Nah itu naitnab ya, sesuai dengan tuntutan kondisinya. Wa minat tahwil, tahwil ini saya belum ini ya. Belum apa namanya menemukan maknanya, karena ini bahasa-bahasa yang digunakannya apa namanya tidak sama persis dengan istilah-istilah yang dibahas di ilmu balaghahnya ya secara langsung. Dan istilah-istilah yang masa lalu ya, yang belum belum apa namanya menjadi istilah yang dipopulerkan dalam ilmu balaghah. Ta'zim ya, tahwil itu secara makna ya, hampir sama berarti dengan takzim ya, mengagungkan. Tahwil itu kan menganggap sesuatu itu menjadi besar ya. Ini hampir mirip tahwil dengan takzim. Ya, untuk mengagungkan. Kemudian tahkir sebaliknya untuk merendahkan ya. Itu ada makom dalam pembicaraan itu ada tujuan ya untuk mengagungkan, ada tujuan untuk tahkir ya, merendahkan. Misalnya ketika kita apa membuat pertanyaan ya, istifham. Nah, itu kan dalam ilmu balaghah ketika berbicara istifham misalnya pertanyaan itu kan sangat banyak sekali maksud-maksudnya. Jadi bukan hanya bertanya kan maksudnya itu. Bisa juga untuk tahwil, takzim ini mengagungkan. Ya, misalnya ketika Allah bertanya ya amma yatasaalun misalnya tentang apa mereka sering bertanya. Itu kan pertanyaan itu adalah untuk mengagungkan, membesarkan perkara yang mereka pertanyakan itu. Ya, yaitu an-nabail azim ya, ini nabail azim. Jadi pertanyaan di situ untuk tahwil ya, ta'zim misalnya tujuannya itu. Nah, ada lagi sebaliknya ya, tahkir untuk merendahkan gitu ya. Misalnya apa namanya?
ketika orang disiksa ya di neraka misalnya. Ketika ada apa disebut zuk ya innakal anta apa azizul hakim misalnya. Silakan rasakan sungguhnya kamu itu orang yang perkasa ya dan bijaksana ya itu kan Afdol adalah karim untuk Ustaz. merendahkan. Waminat tasrih ya dan juga tasrih ya menyebutkan secara jelas wal kinaya dan dengan bahasa kinaya ya bahasa yang tidak langsung. Dan di sini ada apa namanya bercampur ya ini seperti ijaz, idnab, tahwil, ta'zim, tahkir ini pembahasan ilmu ma'ani. Sedangkan tasrih kinaya ini tasrih itu lawannya kinaya. Ini pembahasan ilmu bayan ya. Wal isyarah ya dan isyarat wa syibhi dzalika bihaitsu yahuzun nufus. Dan yang semisal dengan itu di mana dia yang bisa menggetarkan jiwa. Ya, maksudnya dengan berbagai maksud-maksud ya dari perkataan itu bisa sesuai dengan jiwa manusia. Wa yu'athiru fil qulub dan memberikan asar pengaruh dalam hati wa yaqudu sami'a ilal muradi au yakadu dan mengendalikan orang yang mendengar itu kepada yang dimaksud atau mendekati ya hampir mendekati kepada maksud itu. Jadi intinya ilmu balaghah itu eh, bagaimana membuat perkataan itu menjadi efektif, menjadi bisa mengantarkan kepada maksud yang diinginkan. Karena balaghah itu sendiri kan dari kata balagho ya, ya belugu ya artinya sampai. Al-wusul ya, sampai kepada tujuan ya, usul ilal ghayah. Wa amma dawatul bayan fahiya sinatul badi wa hiya tazinul kalami kama yazinul ilmu ala kama yazinul alamu tauba. Adapun adawatul bayan, perangkat-perangkat bayan, fahiya sinatul badi itu adalah apa namanya? Sinaah ya ini bidang ilmu ya untuk badi. Mungkin yang dimaksud penulis badi di sini bukan istilah ya ilmu balaghahnya itu ya ada ilmu badi. Jadi maksudnya untuk menciptakan ya sinah itu kan untuk menciptakan keindahan badi di situ keindahan. Wahia tazinul kalam ya memperindah perkataan kama yazinu al-alamu ini baca di al-alamu ya. Seperti eh, al-alamu itu aksesoris mungkin ya untuk memperindah pakaian. Alam itu kan bisa artinya tanda ya. Mungkin maksudnya aksesoris yang memperindah pakaian. Nah, karena yang akan disebutkan oleh beliau ini ada watul bayan yang beliau sebutkan ini bercampur ya antara tiga ilmu balaghah itu. Ya, ada perbedaan antara ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi. Ya, kalau ilmu ma'ani itu kan ya adalah yang paling intinya sebenarnya dalam ilmu balaghah itu bagaimana perkataan yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan tuntutan kondisi tadi itu, ya, makom-makomnya, ya, begitu. Kalau ilmu bayan itu pembahasannya lebih sedikit, ya. Dia hanya berbicara tentang misalnya majas, ya, kata kiasan, tentang apa namanya tasbih, ya, perumpamaan, dan tentang kinayah, ya, kalau dalam ilmu bayan itu. Kalau ilmu badi itu hanya
memperindah perkataan, baik memperindah lafaz ataupun memperindah maknanya. Dia hanya ada tambahan-tambahan saja ya, misalnya menggabungkan dua hal yang berlawanan, misalnya ya menggabungkan dua hal yang berdekatan gitu ya maknanya. Kalau ilmu badi itu hanya pelengkap saja sebetulnya, pelengkap dari ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Jadi yang paling inti dalam ilmu balaghah itu ilmu ma'ani yang paling intinya. Faqad wajadna fil Qur'ani minha, sungguh kami mendapatkan dalam Al-Qur'an di antaranya isnaini wa isyrina nau'an. Ada 22 macam ya. Wa nambahna ala kulli nau'in minal mawadi allati waqa fi minal Qur'an, dan kami peringatkan atas setiap macam ya di dalam tempat-tempat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, wa nadkuruhuna asma'aha wa nubayyinu ma'aniha. Dan kita sebutkan di sini nama-namanya dan kita jelaskan mana-mananya. Ya, naul awal, macam yang pertama al-majaz. Majaz, nah ini termasuk pembahasan ilmu bayan, majaz. Majaz itu lawan dari hakikoh ya. Ya huwa lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Yaitu lafaz yang digunakan bukan untuk makna sebenarnya, makna aslinya. Nah, berbeda dengan hakikat. Kalau hakikat itu al-abdul mustamalu fi ma wudi'alahu. Kalau ini fi ghairi ma wudi'alahu. Jadi bahasa kiasan. Nah, ada syaratnya harus ada alaqah li alaqatin bainahuma. Karena ada alaqah di antara keduanya, di antara makna asli dan makna majazinya. Wa huwa isna asyara naw'an, itu ada 12 macam. Yang pertama tasbih, ya wal isti'arah. Ya ini kalau dibahas satu-satu akan sangat panjang ya. Saya ringkas saja untuk mengenal ya gambarannya, nanti lebih dalamnya dipelajari di ilmu balaghah. Tasbih itu perumpamaan ya. Jadi maksudnya ada yang umpamakan lalu diumpamakan dengan apa, dalam hal apa. Makanya tasbih itu ada 4 rukunnya, ada musyabah, musyababi, ada tu tasbih dan wajusyibah. Misalnya ar-rajulu ya kal asadi, saja seseorang itu seperti singa dalam keberaniannya. Itu kan perumpamaannya. Wal isti'arah dan isti'arah. Nah, isti'arah itu sebetulnya asalnya tasbih, cuman ada yang dibuang dari 4 rukun tadi. Ya, ada yang dibuang. Misalnya ketika disebut ar-rajulu kal asadi, seseorang seperti singa dalam keberaniannya. Nah, lalu kita hilangkan seseorangnya itu kita hilangkan, misalnya terus wajusibah dalam hal apanya ini kita hilangkan. Kita langsung buat dalam kalimat misalnya ra'aitu asadan yukhatibun nasa. Saya melihat singa sedang berbicara kepada manusia. Nah, kata singa yang kita gunakan di situ kan maksudnya adalah lelaki pemberani. Ya, nah itu kan isti'arah ya. Isti'arah itu dari kata isti'arah itu meminjam, jadi kata pinjaman. Ya, bahasa kiasan gitu ya. Waziyadah ya ada tambahan. Ya, jadi di dalam majaz itu ada tambah ziyadah yang berupa tambahan. Ya, ada kata tambahan yang bukan sebenarnya. Wa nuqson ya, dan ada juga yang pengurangan ya. Wa tasmiyatul mujawir bismi mujawirihi ya, menamakan apa namanya eh, yang bersama dengannya ya, dengan
namanya ya, wal mulabis bismi mulabisihi ya. Nah, ini kan kalau dalam majas itu dalam ilmu balaghah yang sudah maklum ya, itu kan terbagi ya, ada majas lugawi, ada majas akli ya. Majas lugawi itu jadi majasnya itu memang ada di katanya itu sendiri. Ya, nah majas lugawi ini terbagi dua ya, ada isti'arah tadi itu, ada majas mursal. Ya, nah nanti di dalam majas itu ada alaqah ya, ada kaitan antara makna asli dan makna majazinya itu. Ya, juga syaratnya harus ada qarinah, ya, keterangan yang memalingkan dari makna asli. Ya. Nah, kalau alaqahnya itu adalah perumpamaan ya, itu tasbih itu, maka itu disebut isti'arah. Kalau yang alaqahnya bukan perumpamaan, nah bukan perumpamaan ini kan macam-macam ya, banyak. Ya, misalnya disebutkan sebab maksudnya akibat ya, disebutkan akibat maksudnya sebab misalnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan mujawir ya, bismi mujawirihi wal mulabis, bismi mulabis ini apa namanya, dalam apa pembahasan majas mursal ya, ada sesuatu yang apa namanya disebutnya itu iktibar ya, iktibar makana, iktibar mayakunu ya. Menyebut sesuatu itu dengan nama, tapi ada yang setelahnya kayaknya. Jadi masih belum terlalu ini yang untuk yang mujawir ini. Dilewat dulu ya. Wa itlaqu ismil kulli alal ba'di, dan menyebutkan atau menggunakan nama seluruhnya untuk sebagian. Nah, ini dalam majas mursal itu alaqahnya itu disebut dengan apa, kuliah ya. Dia menyebutkan seluruhnya maksudnya sebagian. Misalnya asabiahum ya. Ya ja'aluna asabiahum fi adzani, memasukkan jari-jari. Ya, yang namanya jari itu kan full gitu ya, sempurna dari ujung ya sampai ke ujung jari itu. Tapi maksudnya kan sebagian yang dimasukkan ke dalam telinga itu hanya satu ruasnya saja gitu. Disebutnya anamil ya, makanya ditafsirkan asabiahum itu anamilahum. Jadi itu disebutkan seluruhnya maksudnya sebagian. Wa aksuhu, dan sebaliknya disebutkan sebagian maksudnya seluruhnya. Misalnya celakalah kedua tangan ya Abu Lahab. Nah, itu kan yang celaka bukan hanya kedua tangannya aja, tapi semuanya. Ya, misalnya warka'u ma'arrakin, rukulah sama orang-orang ruku. Maksudnya kan sholat, bukan hanya rukunya saja. Ya kan? Watasmiyatu sabab bismi musabab, menamakan sebab dengan akibat. Misalnya hujan itu kan sebab, tumbuhan itu akibat. Ya, misalnya disebut hujan, tapi maksudnya adalah tumbuhan. Misalnya perkataan orang Arab, Ra'ainal ghaith, kami memelihara hujan, ya maksudnya tumbuhan. Ya, sebaliknya disebutkan tumbuhan, ya Allah menurunkan tumbuhan dari langit. Maksudnya menurunkan hujan. Nah, jadi kaitan antara kedua hal itu adalah sebab dan akibat. Wa tasmiyah bi'tibari ma yustakbal, wa tasmiyah bi'tibari ma madha.
Jadi menamakan sesuatu dengan nama yang akan datang. Misalnya menamakan anggur dengan Homer. Ya, itu di surat Yusuf kan apa ini asiru homro. Saya memeras Homer. Homer itu nama yang akan datang, nama masa depannya. Yang dimaksud dengan Homer itu anggur. Ya kan ketika diperas kan masih berupa anggur, belum jadi Homer. Ya, jadi menamakan sesuatu dengan nama masa depan. Nanti kalau sudah jadi, baru dia jadi Homer di anggurnya itu. Jadi menamakan sesuatu dengan nama masa depan. Dan sebaliknya, watasmiyah bitibari mamado. Ya, menamakan dengan nama masa lalu. Misalnya, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mujriman, berdosa. Nah, ketika menghadap Allah dalam keadaan berbuat dosa. Nah, mujrim itu berbuat dosa itu ketika di dunia. Di masa lalu dia gitu ya. Gitu. Atau misalnya ketika apa menyebut anak-anak yatim. Ya, disebut misalnya anak yatim itu kan nama nama masa lalu dia ya. Itu apa ya dalam ayatnya? Ketika yang namanya yatim itu ketika sudah balik itu sudah tidak yatim. Balik itu batasannya ketika apa yatim itu batasannya sampai balik. Ya, jadi yatim itu pengertiannya man mata abuhu qoblal bulug. Ya, orang yang meninggal ayahnya sebelum balik. Ketika sudah balik itu sudah bukan yatim lagi. Ya, tapi misalnya disebut dengan yatim ketika sudah balik. Nah, itu artinya menamakan sesuatu dengan nama masa lalu dia, bukan nama yang pada saat itu gitu ya. Wa fi hadza hilaf ya, dalam hal itu ada perbedaan pendapat hal huwa majaz aw haqiqah. Apakah itu majaz ataukah hakikat? Wa tafaqa aktsaru ahli ulumi lisan, dan sepakat kebanyakan ahli ya ilmu lisan, ilmu bahasa Arab, ahli usul dan juga ahli ilmu usul fikih fi ala wuqu'il majaz fil Quran, atas terdapatnya adanya majas di dalam Al-Quran. Li'anna Al-Qur'ana nuzila bilisanil Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan lisan bahasa Arab. Wa adat al-fusahil Arab isti'malul majas. Dan kebiasaan para orang-orang yang fasih ya, bahasa Arab itu menggunakan majas wala wajha liman manahu. Tidak ada dalil yang kuat ya bagi orang yang menolaknya, menolak majas. Ini menegaskan bahwa dalam Al-Quran ada majas. Li'anal waqi minhu fil Quran aksar min an yuhsa. Karena ya yang terdapat ya dalam Al-Quran dari majas itu sangat banyak sekali ya, tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Nah, baik Bapak sekalian, karena sudah jam 6 lewat ya, saya harus berangkat mengajar. Kita cukupkan dulu pembahasannya sampai baru satu macam ya dari 12 macam yang akan dibahas ya oleh penulis. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.